Palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizaikal Farizi dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT kami, yaitu yang berjudul Analisis pada Sistem Tenaga Listrik. Langsung saja, yang pertama yaitu ada NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang seluruh arus kas masuk dengan arus kas keluar selama umur proyek. Metode ini didasarkan pada konsep time value of money, yaitu uang yang diterima hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena faktor inflasi dan suku bunga. Yang kedua ada rumus NPV, yaitu NPV sama dengan sigma CVT per 1 plus I maka T minus 10, di mana CVT adalah arus kas bersih tahun ke tahun, I adalah tingkat diskon, dan I0 adalah investasi awal. Setiap arus kas masa depan didiskonkan ke nilai sekarang agar bisa dibandingkan secara adil. Kriteria keputusan NPV 0 proyek layak, keuntungan bersih positif. NPV sama dengan 0 break even atau impas, tidak untung tidak rugi. NPV 0 proyek tidak layak atau rugi. Semakin besar NPV positif, semakin menguntungkan proyek tersebut. Lanjut adalah internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat diskon yang membuat nilai NPV suatu proyek menjadi 0. Dengan kata lain, IRR menunjukkan tingkat pengembalian maksimum yang bisa dihasilkan proyek tanpa mengalami kerugian. Hasilnya dinyatakan dalam persentase. Cara kerjanya yaitu dilakukan secara iteratif, yaitu mencoba berbagai tingkat diskonto sampai ditemukan nilai yang membuat NPV sama dengan 0. Umumnya menggunakan software seperti Excel atau MATLAB karena prosesnya cukup kompleks. Selanjutnya yaitu ada kriteria keputusan dari IRR ke MAR. Proyek layak atau pengembalian melebihi biaya modal. IRR sama dengan MAR, lebih dari impas. IRR MAR itu proyek tidak layak. MAR atau minimum attractive rate of return adalah tingkat pengembalian minimum yang disyaratkan perusahaan. Selanjutnya yaitu adalah benefit cost ratio. Apa itu BCR? BCR adalah rasio yang membandingkan nilai total manfaat atau benefit dengan nilai sekarang total biaya atau cost suatu proyek. Metode ini menunjukkan seberapa besar manfaat diperoleh untuk setiap satuan biaya yang dikeluarkan. Rumus BCR yaitu BCR sama dengan PV benefit per PV cost. PV benefit mencakup pendapatan penjualan listrik, penghematan biaya, peningkatan keandalan, dan manfaat sosial atau lingkungan. PV cost mencakup investasi awal, biaya operasi dan pemeliharaan, serta biaya penggantian komponen. Selanjutnya itu adalah kriteria keputusan BCR ke 1 atau proyek layak manfaat lebih besar dari biaya. BCR sama dengan 1 lebih dari impas, BCR kurang dari impas. Proyek tidak layak, semakin tinggi BCR, semakin efisien penggunaan dana investasi. Metode ini sangat berguna saat dana terbatas dan harus memilih prioritas proyek. Selanjutnya yaitu ada payback atau payback period atau PP. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar investasi awal bisa kembali melalui arus kas bersih yang dihasilkan proyek. Semakin singkat periode pengembalian, semakin kecil risiko yang dihadapi investor karena modal cepat kembali. Rumus PP yaitu PP sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih tahunan. Jika arus kas bervariasi, dijumlahkan kumulatif tahun per tahun sampai total sama dengan investasi awal. PP adalah metode analisis investasi yang paling sederhana. Kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk kelebihan perhitungan sangat mudah dan cocok untuk screening awal, dan untuk kekurangan itu tidak memperhitungkan time value of money dan mengabaikan keuntungan yang diperoleh setelah modal kembali. Selanjutnya yaitu ada diskon payback period atau DPP. Diskon payback period adalah pengembalian dari PP yang sudah memperhitungkan time value of money
Setiap arus kas yang diterima di masa depan terlebih dahulu dikonversikan ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskonto sebelum dihitung untuk pengembaliannya. Cara perhitungan DPP yaitu pertama, hitung PV setiap arus kas dengan rumus PV sama dengan CVT per 1 plus I pangkat T. Kedua, jumlahkan PV secara kumulatif dari tahun ke tahun. Ketiga, tentukan tahun ketika akumulasi PV sama atau melebihi investasi awal. Itulah nilai DPP. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu ya lebih realistis dari PP karena memperhitungkan inflasi dan suku bunga. Sangat cocok untuk proyek jangka panjang. Kekurangan, perhitungan lebih rumit dan tetap tidak memperhitungkan keuntungan setelah investasi kembali. Yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, analisis investasi penting. Sebelum membangun pembangkit gardu induk atau jaringan listrik, perlu dilakukan evaluasi ekonomi agar dana yang besar tidak terbuang sia-sia. Analisis ini menjadi dasar pengembalian keputusan investor maupun pemerintah. 5 metode utama, yaitu NPV mengukur keuntungan bersih dalam rupiah, IRR mengukur tingkat pengembalian dalam persen, BCR membandingkan manfaat dan biaya, PP dan DPP mengukur kecepatan pengembalian modal. Dengan DPP yang lebih akurat karena memperhitungkan nilai waktu uang. Yang terakhir yaitu gunakan kombinasi metode. Tidak ada metode yang sempurna. NPV sensitif terhadap diskonto. IRR bisa memiliki multiple value. BCR tidak menunjukkan keuntungan absolut dan PP atau DPP mengabaikan keuntungan pasca kembali. Oleh karena itu, gunakan beberapa metode secara bersamaan untuk hasil value yang komprehensif. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Saya tutupi. Ada nggak? Coba buka di video.